Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamarian Alfiarido dengan NIM 070 11282328 Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ruang lingkup keuangan publik. Keuangan publik merupakan studi tentang peran pemerintah dalam perekonomian, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Ruang lingkup keuangan publik dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu yang pertama, permasalahan keuangan pemerintah. Ini mencakup keterbatasan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan, termasuk pengumpulan pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, alokasi sumber daya. Keuangan publik berfokus pada bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, interaksi sektor publik dan swasta. Analisis hubungan antara kedua sektor ini dalam pengelolaan ekonomi, serta bagaimana keputusan pemerintah mempengaruhi sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, kebijakan fiskal. Ini mencakup pengeluaran dan penerimaan negara sebagai dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketidakadilan ekonomi. Selanjutnya pembahasan kita yang kedua, yaitu tugas-tugas negara dalam perekonomian. Pemerintah memiliki beberapa peran penting dalam perekonomian yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui badan usaha milik negara atau BUMN, seperti penyediaan listrik atau transportasi. Dan yang kedua, sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Yang ketiga, sebagai pengendali perekonomian atau regulator. Pemerintah menetapkan kebijakan yang mengatur kegiatan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, pembahasan kita yang ketiga, yaitu perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan sektor swasta. Pengelolaan keuangan di sektor publik atau pemerintah berbeda secara signifikan dari sektor swasta. Adapun perbedaan utamanya yaitu yang pertama, dasar pengambilan keputusan. Di sektor publik, keputusan keuangan dipengaruhi oleh politik dan kebijakan publik. Sedangkan di sektor swasta, lebih dipandu oleh mekanisme pasar dan tujuan profitabilitas. Yang kedua, anggaran. Pengelolaan keuangan pemerintah didasarkan pada anggaran yang harus disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sebaliknya, sektor swasta menyusun anggaran berdasarkan strategi bisnis untuk mencapai laba atau keuntungan. Yang ketiga, sumber pembiayaan. Pemerintah mengandalkan pajak dan sumber penerimaan lainnya untuk membiayai pengeluaran. Sementara sektor swasta biasanya menggunakan modal dari investasi atau pinjaman untuk mendanai operasionalnya. Yang keempat, tujuan penggunaan dana. Tujuan utama penggunaan dana di sektor publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di sektor swasta adalah untuk memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan memahami ruang lingkup keuangan publik, tugas negara dalam perekonomian, serta perbedaan pengelolaan keuangan antara institusi pemerintah dan sektor swasta, kita dapat lebih menghargai kompleksitas sistem keuangan yang ada di dalam masyarakat dan pengelolaannya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.